ini lewat ya Pak ya. Gak apa-apa ya. Bunyi barusan. Gak apa-apa, orang Nana buru-buru mau ketemu juga sama Pak Ahok kok. Kesini. Oh my God. Kenapa sih? Udah telat banget loh. Kamu makeupnya lama banget. Nanti kalau Pak Ahoknya tiba-tiba rapat segala macam gak jadi ketemu. Iya gimana? Kan kamu yang makeupnya kelamaan deh tadi. Ruangannya di mana? Pokoknya nanti alasan kamu ya. Nggak mau tahu. Aduh nggak tahu Om Deddy. Ibu permisi, ruangannya Pak Ahok sebelah mana? Pak Ahok sebelah sini. Sebelah sini ruangan Pak Ahok. Si langsung masuk aja boleh ya? Udah janji biasa mau face to face. Iya boleh, silakan. Kamu yang telat, kamu yang ngomong. Enggak. Om Deddy yang salah. Lo ketok makasih pintunya, ya. ketok pintunya. Nih yang ini kalau nggak Ketok salah. pintunya, Dia ketok. masuk. Aku tunggu sini nanti kalau dia nggak marah baru aku masuk. Berdua sih. Takut. Di belakang. Mas Deddy telat sih. Kamu makeupnya kelamaan. Ketoknya. Ketok. Masuk aja. Pak. Tuh kan telat kan lu juga. Bapak. Pak Ahoknya di sono. Ini. Kamu Mas yang Deddy aja jangan dulu deh. Mana nih? Ini Pak. Ini Pak, makeupnya kelamaan Pak. Selamat. Makeupnya kelamaan Pak. Ini Pak. Bapak. Pinter aja jadi cewek jadi tumbal lu lagi marah nih. Ini makeupnya kelamaan Pak. Ngapain? Ngaku makeup kelamaan. Iya Bapak tadi aku pasang pitanya 3 jam. Takut. Salaman dulu lah Oh iya, Pak. Pak. Nah, Pak, iya. maaf lahir batin gitu. Iya betul. Maaf ya Pak, ini Mas Deddy nih. Telatnya gara-gara macet, Ah. kami yang minta maaf. Macet Pak, tadi wah macet banget Pak tadi Pak. Macet di mana-mana Pak. Tadi ngakunya make up. Dia makeupnya waktu di mobil Pak, macet itu Pak. Kalau macet, kami yang minta maaf. Tapi kalau make up, Bisa dia. Maksudnya, maksudnya pensil alis saya yang macet Pak, gitu kan? yaudah, Apa kabar Pak? Udah duduk. Ya, kita duduk sini. Saya duduk mana Pak? Duduk di meja aja Om Deddy. Tuh, ladies Oh first. aku, Iya. aku sebelah situ. Iya. Waduh, permisi Bapak. Ya, ya kan? Iya. Wah, Enak ini banget ya. ruangannya Pak Ahok. Nyaman lah aku rasanya di sini Kamu ya. gimana yo nyaman lihat. Loh, ya aku lihat tadi ada TV isinya ikan doang terus. Bapak, Bukan TV, akuarium. akuarium tuh Pak. Mana ada TV? Akuarium. Oh itu akuarium. Oh saya pikir tadi itu TV Pak. TV Bapak gambarnya ikan terus semua gitu. Pak, dia katanya dari kemarin Pak ngidam pengen lihat kantornya Pak Ahok seperti apa Pak. Akhirnya saya Jadi kesampean. gimana kantornya seperti apa? Aman banget loh ini. Cuman aku merasanya kayaknya temboknya agak sepi nih Pak. Mungkin bagus dipajang muka saya sedikit gitu jadi wallpaper biar Bapak mengurusi Jakarta ya kan penat. Jadi kalau ngeliat saya kan jadi Kalau gitu calon jadi wakil gubernur aja. tuh kan. Katanya Bapak calon wakil gubernurnya itu siapa? Raisa. Kan belum kenal, ini Oh belum iya kenal. benar. Baru Dian kenal. Sastro. Ya, Pak Raisa nggak mau ya ini aja udah. Nah, Tapi ini konsepnya apa Pak? Nggak ada konsep ini warisan Pak Fauji Bowo. Oh ini warisan nggak Jadi apa-apa Pak? 10 tahun dulu katanya karpet. Ada karpet, ada akuarium ikan laut. Katanya begitu, tapi nggak semua orang boleh masuk ke sini. Karena? Keramat kali nggak tahu. Oh kenapa? Nggak tahu saya. Dia masuknya di sebelah sana aja. Kalau Bapak semua orang boleh masuk sini? Ya kan kayak orang buat foto-foto duduk di kursi kan pas menerangkan. Oh iya benar. berarti saya bisa nanti foto boleh Pak juga duduk. dong Pak foto di situ. Ya tergantung kalau Sky Jepret kalau pakai handphone biasa itu $200. Wah, kalau gitu saya Kamera biasa 20. saya di lobi bawah aja Pak, nggak apa-apa dah. Pak tadi habis tensi katanya Pak. Biasa. Kenapa Pak? Kalau kita habis lu datang telat gue marah kan. Gue pikir tensi gue tes naik apa enggak nih. Tuh Tuh kan, Mas Deddy tuh. Nggak Udah boleh. nungguin gitu lama nggak ada yang datang. Iya Pak macet Pak. Ya kita panggil dokter tensi. Tapi selalu Pak. Rupanya itu marah-marah aja masih normal. Apa kita gak marah kan? Oh makanya dia marah-marah nggak apa-apa. Normal Apa soalnya. emang Pak tadi tensinya Pak? 110/80. Oh bagus. Gimana dok? Bagus. Denyut jantung dok? Denyut jantung Karena nggak mau kan periksa harus dok. Kan biasanya Anda periksa dok denyut jantung dok. Kalau nggak pakai alat mah, tukang kuam yang namanya. Bisa. Periksa gimana? Iya. Tukang feng shui. Bisa. Periksa denyut jantung. Eh, Periksa denyut jantung. Iya,
Normal. Periksa denyut jantung. Tadi tensinya udah Ayo periksa denyut Nah, jantung. kalau habis dipegang nanti tensi naik. Jadi biar normal aja. Pak, tapi gini Pak, mau tahu nih Pak. Kenapa sih ruangan Bapak nggak private? Maksudnya kan Bapak pada saat ini wakil gubernur mau jadi gubernur nih ceritanya. Kenapa ruangannya nggak private? Aku ada ruang private Oh ada? di toilet. Lu. Nah, iya juga. Iya sih. Ya cukup dong, ngapain pakai ruang gede-gede? Ya, tapi kan ini Pak, biasanya kalau udah menjadi seorang pejabat kan ruangan nggak boleh dimasukin sama banyak orang. Pak. Sepi-sepi kan mau manggil orang susah. Kalau kerjainnya cepat kan, langsung ngomong komunikasi. Oh gitu. Jadi Cepat kan? tapi saya dengar katanya banyak anak magang juga Pak. Iya nongkrong di sini. Kalau dia magang nongkrong di sini. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, dia belajar kan. Dia kan belajar politik. Kalau mau belajar politik paling cepat tuh bukan di buku. Lihatin aja saya seharian ngapain. Rapat ikut, kerjain apa aja seharian itu dia ikut kita jadi tahu kan. Kalau selama 3 bulan dia ikut kita, dia udah tahu persis kita ngapain aja. Ya ini nggak ada dibuat acting, nggak ada pencitraan. Mereka lihat aja semua otomatis semua. Pak, kan Bapak ini bebas nih Pak ya. Tadi kan Bapak bilang juga kalau tensi darah, kalau lagi marah. Sebenarnya Pak Ahok itu marah kalau apa sih Pak? Ya, kalau memang ngeyel aja, kalau dia ngomongin nggak mau nurut, dia baik-baikin nggak mau nurut, ya kita mesti marah supaya dia sadar kita serius. Nah, kalau lagi marah nih disorot wartawan masuk TV Pak, nggak serem Pak? Wartawannya yang serem, bukan gue yang serem. Iya benar. Ih, salah kan tuh. Anak-anak magangnya berarti kalau Bapak lagi marah Nah, lihat gimana tuh Pak? Kalau Bapak lagi marah, anak magang Pak. Pak Jokowi aja lama-lama ikut mulai marah juga. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya benar ke bawah Pak. Tuh kamu kalau di sini nanti ikut marah-marah jadi wakil gubernur. Oh iya benar. Aku bisa tegas jadinya. Nah, iya sih. Katanya kamu mau lihat-lihat ini, lihat-lihat barang-barang. Iya kalau boleh gitu Pak. Penasaran aja gitu biasanya seorang Pak Ahok itu bawa apa aja gitu Pak. Bawa apaan ya? Bawa apa kali gitu Pak. Handphone ada Pak? Handphone punya, kiri kanan. Kiri kanan Pak. Pegang. Kenapa harus di kiri kanan Pak? Supaya imbang celana nggak melorot. Pak lihat dong Pak. Jadi biar saya nggak kebawa mimpi gitu Pak. Apa yang mau dilihat? Kartu anggota. Di kantong ada apa Pak? Ini ATM nih. Oh itu ATM. Sorry duitnya banyak, gue ngeri juga lu bawa nanti pakai repot. Serius Pak. Ini kartu nama, kenalan nama orang kan dapat kartu nama nih. Oh. Nah tadi Bapak Pak. enggak, dia seharian itu bisa segepok kartu nama, ketemu orang tukar kartu nama kan. Oh iya. Oh gitu. Nanti kartu nama ini ya kita titipin, dimasukin datanya. Ini hari ini udah dapat segitu Pak kartu Ini nama. ini udah belum sempat ngasihmu ya nih. Ini yang pertemuan terakhir belum sempat ngasih. Oh gitu. Ya. Terus ada apa lagi Pak? Dompet. Ah dompet. Biasa tuh kita nggak bawa dompet. Biasa sama dompet isi. Ada dompet. Nah, periksa deh kalau mau. Ya, Oh serius asal- Pak? Serius Pak? Asal jangan Boleh Pak? dikutip aja. Enggak sih Pak. Saya kalau ngutip diem-diem. Wah serius. Wah dompet Pak Ahok. Boleh nih Pak ya? Permisi ya Pak. Ambil 1 lembar juga boleh buat hoki-hoki. Serius Boleh. Pak? Kalau mau hoki boleh, ambil selembar. Nggak ada Buat foto. hoki. Nggak ada foto-foto Pak. Foto apaan? Foto cewek. Bahaya dong Foto kita. istri, mungkin apa foto anak gitu Iya Pak, Pak. foto istri, foto anak adanya. Nggak ada Pak. Kita taruh di handphone aja. Duitnya, Oh duitnya, gitu, duitnya, kartu duitnya, semua. duitnya. Bapak kok duitnya nggak warna pink Pak? Duitnya biar hijau doang. Biar ngasih orangnya lebih muda. Oh, buat ngasih. Oh ada 2, 3, 1 buat Bapak. Nggak buat kamu aja. 1 buat Mas Denny. Buat hoki-hokian. 1 buat saya. Ini mah punya gua. Mana buat gua. Pak, Bapak kan wakil gubernur nih Pak. Nih Pak, cek Pak. Pilih satu. Apa ya? Pilih satu duitnya. Duitnya pilih Udah, satu. pilih satu, cepat, Serius? kasih saya. Yang Iya, ini? cepat, Boleh? cepat aja. Nih. Udah cepat. Pak, nih kalau saya tekuk. Saya mau main ini Iya nih. Pak. Bapak bisa lihat nomor serinya nggak Pak? Yang mana tuh? Bisa tuh? Ada Pak nomor serinya. Bapak bisa lihat 3 nomor seri di belakang yang kasih tahu saya Pak. Bisa, ada. Benar nggak Pak kalau saya bilang 992? Bener. Bener Pak. Memang lu ahli nujum memang. Bukan Pak. Soalnya depan belakang ada Pak nomor seri. Kapan lagi bohongin aku? Kalau saya itu namanya penipuan Pak. Penipuan jadi gimana? nggak jadi dapat 100.000 dua-duanya berarti buat saya ya Pak. Asik. Katanya mau kasih Berapa? lihat ada apa aja. Ini ada duit. Udah ambil lagi 20.000 biar 220. Boleh ya, Pak? Biar Kenapa, Pak? 220 lebih pas hokinya. 220 Ya, buat betul. saya Pak. Iya. Serius Pak. Serius. Ih Bapak baik banget ya ampun terima kasih ya Pak. Saya mau lihat lagi apa ya?
Bapak nyetir truk, Pak. Oh, nyopir truk saya. Serius, bisa Pak? tuh, bisa. Ada Beneran, Pak? SIM B loh. Tuh, Bapak bisa pemirsa. itu truk, Kau Pak? jaga-jaga kalau sopir bus SIM lagi B. mogok kan gue bisa bawa. Oh iya. SIM C sama KTP. Tuh. KTP namanya apa? KTP namanya Bapak Basuki Cahaya Purnama. Lahir tanggal, Lahirnya tanggal 29 bulan Juni. asal, Asalnya dari rumah tulisannya di sini. menikah, Oh iya, status kawin. pekerjaan. Di sini tulisannya anggota DPR RI. Oh berarti KTP yang lama. KTP lama. Pak sendirian di kantor nih Pak, ya kan? Kan Pak Jokowi udah nggak di sini nih Pak. Kerjaan jadi banyak apa? Hampir mirip sih. Kan semua surat ke gubernur kan tembusan ke saya. Betul. Berarti surat yang saya baca sama gubernur ya hampir mirip sebetulnya. Jadi nggak ada bedanya. Kecuali yang dari menteri, dari apa yang nggak perlu tembus ke saya. Tapi itu jumlah nggak gitu banyak. Kan kalau Pak Jokowi pada saat itu terkenalnya belusukan, ya kan Pak? Nah kalau misalnya Bapak nih setelah jadi gubernur, Bapak mau bikin apa Pak? Kita minta lurah camat itu yang gantiin Pak Jokowi. Jadi nanti lurah camat kita itu seperti estate manager yang ngawasin wilayahnya. Jadi mereka harus belusukan. Harus belusuk, harus tahu wilayahnya. Lapornya- Kita pasang CCTV aja. Pasang CCTV. Ya, sama safety pin. Kita jadi bisa lihat nih wilayah ini merah apa kuning apa hijau. Kalau banyak merah berarti kan laporin masyarakat nanti. Berarti lurahnya nggak kerja. Baru Bapak masuk. Ya terus Sabtu Mingguan kita juga jalan kan. Kalau ada kawinan ke kampung kita datang pergi untuk lihat gitu. Untuk lihat kalau kerjaan nggak beres, terus kan kita buka SMS. Banyak orang laporin SMS, BlackBerry atau WhatsApp. Bapak Kita buka. Ini kan anak-anak magang nih kontrol handphone saya nih supaya kita dekat. Makanya enakan kalau pertanyaan yang dia nggak bisa jawab, saya yang jawab, dia yang bantu pencetin. Tapi kalau dia bisa jawab, dibuat auto text, jadi cepet. SMS pengaduan gitu, Pak. Iya. Apa aja boleh diaduin, Pak? Macem-macem. Saya mau ngadu boleh, Pak. Boleh. Soalnya jodoh saya kayak hilang di tengah jalan. Oh sini lagi banyak yang mau cari jodoh. tuh. Tadi ada security bawah bilang Terus begitu. salah satu sana. Yang mana? Yang agak besar itu. Saya jangan yang gede-gede banget, Pak. Saya takut. Aduh. Pak, tapi kerjaan paling sulit apa Pak sekarang Pak? Sebetulnya kerjaan paling sulit itu kita sendiri aja. Jadi kalau di Jakarta ini kan sebetulnya beda dengan waktu di Belitung. Kenapa? Jakarta ini semua kajian masalah, kajian solusi sudah lengkap. Orang pintar banyak. Kita ketemu 10 orang, 8 orang pendidikan di atas kita. Nah, yang repot Jakarta itu kita sendiri. Kita artinya tuh kamu kira-kira tahan nggak kalau mau disuap orang. Yang namanya suap di Jakarta kan preman aja menguasai lapak parkir dia bisa nyuap. Iya betul. Lapak-lapak bisa nyuap. Apalagi yang properti yang besar-besar. Nah kamu tahan suap nggak? Terus yang kedua, kamu kan dipilih langsung rakyat. Kamu memilih taat kepada aturan atau kepada konstituen. Nah itu juga kita bisa takut kan. Kita tegakkan aturan, konstituen tersinggung gitu loh. Nah ini juga masalah. Yang ketiga, kita takut mati nggak? Nah, kalau kita Pak, takut mati kan betul. repot juga Saya kan. mau tanya diancam satu hal orang Pak dari gitu tadi loh. Pak. Saya mau tanya satu hal. Saya pernah dengar Pak Ahok mengatakan itu semua. Tapi saya mau tanya gini. Kan manusia pasti ada kelemahan ini Pak. Iya pasti dong. Bapak kan nggak disuap nggak bisa. Nah Bapak kelemahannya apa Pak? Nggak tahu juga. Kalau aku kasih tahu bukan kelemahan lagi, ketahuan dong. Lu Ya, bisa benar membuat juga sih. Pak Ahok lemah nggak? Tergantung kau berdua. Pak, mukanya Pak lihat Pak, mukanya Pak lihat Pak. Kalau berdua sama cewek cantik bisa lemah. Jadi jangan rame-rame. Pak, ya ampun, saya senang banget, Pak. Biasanya kalau cowok-cowok kalau Tapi ngeliat saya kamu langsung nggak cantik bingung. loh. Masa, Pak? Pak, tadi saya udah happy. Belum tentu kamu gitu loh. Belum tentu kan orang lain. Bapak tadi kayaknya udah muji ke atas, tiba-tiba saya diterjunin lagi. Kan kalau berdua sama cewek cantik, aku sana juga ada yang cantik kan. Misalnya lewat ke sana Ya gitu bener loh. juga ya, kenapa Kalau saya yang berdua, ngerasa ya? iya, kenapa Oh, yang iya, iya, iya. ngerasa? Aduh, abis tadi tangannya kalau berdua sama cewek cantik gitu kesebut ke aku gitu. Enggak pernah. Itu melewatin pagar situ gitu. Oh, di situ ada yang cantik. Salah. Banyak Tapi anak lebih baik GR daripada minder. Nah, tuh kan mendingan GR daripada minder. Daripada minder melulu.
Kenapa jadi gue yang minder? Kan saya bukan cewek cantik, Pak. Tapi tadi kita udah ngeliat isi dompetnya. Nah sekarang kita pengen lihat meja kerjanya tuh seperti apa. Dan katanya ada akuarium juga, yang tadi akuariumnya akuarium bohongan. Tapi ikannya bisa diatur sama Pak Ahok. Mau ikan apa bisa keluar. Seperti apa sih akuarium di tempat Pak Ahok dan sebagainya. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Ini apa, Pak? Ini pintu rahasia Pintu rahasia. untuk kita kabur. Oh, jadi bisa Jadi kalau terjadi sesuatu hal, kita dievakuasi dari sini. dari sini. Oke, ini adalah ruang kerjanya Pak Ahok. Bapak biasanya duduk di mana, Pak? Oh, duduk di sini. Oh. Duduk aja. Sekarang Bapak duduknya di situ deh, Pak. Iya, iya, Saya yang boleh, duduk boleh. sini ya, Pak ya. Biasa saya di Terima belakang. kasih. Oh, di Iya, iya. belakang. Bapak Di diri foto, dong. di Oh, foto. wah. Oh, di foto. Iya, iya. Ya, Anda mau ngapain di Cakep sini? loh. Nggak, rasanya nyaman aja gitu kalau Pinjamin duduk pulpen, di sini. belakang kerja aja. Mereka Oh, gitu, kerja. oke. Yang disposisi. Dedi, tadi Iya. kerjaan beres nggak tuh di depan tuh? Emang gue satpam? beresnya di Biar depan. kesannya aku biar jadi gubernur juga gitu. Pak, ini ada bel, Pak. Iya, kalau mau panggil ajudan sama sekretaris di depan kita tinggal penjat. Oh, tinggal pencet. Berarti ajudan sama sekretaris bawa bel, Pak, kemana-mana, Pak. Enggak, dia itu tunggu di depan. Oh, Oh, gitu. kirain dibawa bel. Lama-lama sih nggak tenang duduk di sini. Kenapa? Saya diri aja apa ya? Iya, yuk Oke. kita lihat. Oke, pisang. Nah, gini, Pak. Saya dengar bahwa Anda itu suka sekali mengkonsumsi pisang, Pak. Kenapa, Pak? Katanya makan pisang tidak pikun. Makan pisang tidak pikun. Dan terbukti monyet tidak kena stroke karena makan pisang. Tapi monyet juga terbukti banyak bulunya, Pak. Cuma karena ini, itu kan monyet hutan. Oh iya. Karena ini turunan Cina, bulunya udah hilang. Udah diambil dari orang Arab kali mungkin dulu. Oh, jadi Bapak kesukaannya makannya pisang, Pak? Iya. Tapi Bapak beneran suka makan pisang sebenarnya? Atau karena sehat? Enggak, memang suka. Karena kalau kita dulu kerja di hutan dimanapun, kalau bawa biskuit kan panas dalam. Buah lain bukanya susah. Ya. Kalau ini kan buah lokal dibuka, nggak ada pestisida apa, lebih cepat. Langsung dimakan. Dan untuk pencernaan nggak baik. Iya, Iya, buat panas jantung dalamnya. juga Buat bagus. jantung. Kamu nggak Iya. penasaran? Ini kan banyak laci nih. Iya, aku juga pengen tahu Isinya deh. apa gitu loh. Ya kan? Emang Permisi ya, Pak ya. Boleh tahu lagi nih, Pak? Boleh, Pak, lihat-lihat, Pak. Boleh ya, Pak ya? Dikeluarin dari Wah. Jakarta. Ini isinya obat-obatan nih, Pak, di sini ya? Promosi. Oh iya benar. Nah ini laci promosi, isinya obat ya kan? Bapak kayaknya isinya obat semua ya, Pak? Ada gunting kuku. Karena sering lupa gunting kuku. Oh, Bapak kalau gunting kuku di kantor, Di Pak? sini aja. oh gitu. Wah, Bapak nih kalau zaman sekolah disetrap loh, Pak, kalau kukunya panjang, Ini Pak. nggak mau bawa pulang itu. Iya ya. Ya, harusnya tadi pakai baju banyak kantongnya ya. Ya taruh lagi aja, ya benar. Oke. Yang bawah, Yang bawah oh surat. oh ini isinya surat-suratan. Nggak ngerti dah ya. Pak, ini semuanya dari dulu, Pak. Iya. Semua dari dulu. Kursinya aja yang beda. Kursinya baru. Kursi dia bawa pulang. Dia punya kursi sendiri dulu. Oh, nah ini kursi Bapak beli? Enggak. Dari 1,5 tahun baru dapat dikasih. Sama? Sama pegawai sini. Lah berarti Bapak sama 1,5 tahun berdiri dong? Duduk di situ. Pakai kursi yang biasa dia. Oh, yang bener, Pak. Bener. Dikerjain. Serius, Pak? Serius. Loh. Sian. Oh. Luar biasa ya. Iya. Mesa ini panjang sabar sebetulnya. Iya bener. Kalau soal kursi sabar, Pak ya. Oh, yang lain marah-marah dia kalau kursi. Bagus, itu sabar menanti kursi daripada pada rebutan kursi. Oh, pada rebutan Iya kan? kursi ya. Oh. Gitu. Kita boleh lihat akuariumnya, Pak? Boleh. Boleh, Pak. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. TV-nya gambarnya ikan semua. Nah, ini Pak. Ini saya nggak ngerti nih, Pak. Kenapa harus akuarium digital? Kan sebenarnya Bapak bukan lebih enak lihat ikan beneran, Pak? Ini kan digital, Pak. Coba bayangin. Kalau ini akuarium, Ah, ikannya cuma sampai sini kan? iya. Kalau ini ikannya bisa hilang ke dalam, muncul lagi, tuh. Hilang ke Oh, iya, dalam, benar. muncul lagi. Nah, kan? Om Deddy, aku boleh tanya nggak, Ini Pak? bedanya sama akuarium asli. Kalau gitu saya pengen nanya deh, Pak. Pas iklannya lagi ke sana, mereka ngapain sih, Pak? Nggak jelas juga. Kayaknya makan kan. Dikasih makanan nih. Ini ada makanannya, Pak. Makanannya turun. Oh, ada makan. gitu. Nah, dia makan turun. Dia naik, dia makan nanti. Lihat tuh. Nah, ini ikan kan bagus kan?
Di sini muncul lagi. Tiap 5 menit kita setel. Oh iya, tuh lihat. Ada ikan koi, lihat nggak? Ah, ikan koi. Lihat nggak? Lihat. Nggak lihat. Udah lewat ke sono. Ya ampun. Harganya Pak berapa Pak? $27,5 Amerika. $27,5 berarti 300 ribuan Pak. Murah kan? 300 ribuan seumur hidup Pak ya. Nggak usah cuci. Ah, Ini sebetulnya CCTV. ini CCTV. Nah, Oh, wow, lihat. Kalau ada yang melanggar ketahuan dong Pak. langsung kita kontak di sub. Tangkap tuh, kurang ajar tuh. Waduh, kalau gitu saya nggak mau melanggar lalu lintas, takut. Oh, ini di Glodok, Iya. Cawang, Jatinegara, Pondok Pondok Indah, Indah, Yang sama, dia sama. Kuningan, Jatinegara, Dispenda, Pejaten, Pejaten, Pondok Pondok Pinang. Pinang. Kita jangan lewat sono lagi. Iya, kita Makanya lewat jangan yang lewat sono lain. Ini lagi. banyak ini banyak. Oh banyak Pak. Banyak. Masih ada Bisa kita bawahnya. geser-geser. Tapi Bapak mana sempat liatin beginian Pak? Lihat sampai kita tangan kita liatin. Kalau macet kelihatan. Jadi mana macetnya gitu nih. Tahu nggak? Apa tuh? Jadi di ruangan ini Iya. itu ada kamar pribadi, Aku boleh bongkar lagi. ada ranjangnya, Serius? ada ranjangnya. Pak? Asal nggak boleh masuk berdua kita, bahaya. Oh bertiga deh. Bertiga boleh. Iya. Bapak ini langsung ini tindakan preventif terus sama aku deh. Enggak. Dia lihat-lihat ceweknya kalau lu ya. Oh ya, boleh Pak, lihat Pak. Boleh. Asik. Kita mana Pak ruangannya Pak? Di sini. Mana? Nah, silakan. Masuk bertiga, jangan berdua. Nanti menimbulkan gosip yang Iya tidak dong, benar. kalau berdua nanti ditilang, bertiga kan 3-in-1. Nah, Permisi. Oh, ada wah, kamar mandi di dalam. Ini apa Pak? Ini pintu rahasia Pintu rahasia. untuk kita kabur. Oh jadi bisa Jadi kalau terjadi sesuatu hal, kita dievakuasi dari sini. dari sini. Oh. Ada samurai Pak kayaknya Pak di atas Pak. Itu buat jaga-jaga kalau dikejar orang kita bisa bawa golok. wah. Ini kamar ini ranjangnya. Duduk boleh Anda kali mau ya nyoba? Pak? Enggak, saya duduk aja. Kok biasanya sempat tidur emang Pak kalau lagi kerja Kalau lagi gini? pengen pingsan gitu dulu sebentar. Tapi pernah tidur Itu. Pak? Loh ini berarti ruangan ini sudah ada dari dulu? Dari ini konsep Pak Fauji Bowo, kita nggak rubah. Oh tidak Saya dirubah. ditambah lemari aja buat kasih baju. Oh, tapi Bapak nggak pernah pakai? Ya kita kadang-kadang siang baring lah sebentar kalau memang lagi atau sore. Oke. Kita keluar. Oke, baiklah. Dan Mas Dedi, terima kasih Pak. Woi. Dadah. Nggak boleh berdua ke sini. Oh, nggak boleh. Ya apa? Nah, kita lihat di sini di ruangan ini banyak sekali penghargaan. Ada fotonya Pak Ahok juga ya. Terus lihat fotonya. Fotonya itu lagi ngapain? Orang tidak akan respect selama kamu masih munafik. munafik. Oh. Betul. You will never walk alone. Wah. Nah, Pak saya mau tanya Pak, sebelum ke sini Pak. Bapak kenapa sih nggak takut Pak sama apapun Pak? Kan Bapak mengatakan saya mah nggak takut, mati aja saya nggak takut Pak. Takut juga tetap mati kan kalau yang masih mati. Tapi kan kalau Bapak maksudnya ngikutin arus kan nggak akan bahaya Pak. Kayak arus itu ikan mati namanya. Ikan hidup lawan arus. Jadi nggak takut Pak, beneran Pak. Semua orang nggak mau mati kan. Mas saya takut juga percuma kan. Kita mati juga kan. Ada yang ngetok. Lah, Pak, ini siapa Pak? gimana kabar? Tadi kena stop ya? Sehat? Iya. Sehat, Pak Adi. Apa kabar Pak Adi? Apa? Ya, udah Bapak makan belum? ingat Pak? Udah makan belum? Udah makan? Udah. Pak Adi. Kuncen, Kuncen. kuburan Pangeran Jaya Kusuma. Nah, jadi ini Pak Adi ini sengaja datang ke sini Pak, ternyata Pak. Sengaja datang ke sini, kita pengen tahu ini adalah orang-orang yang pernah ditolong sama Pak Ahok secara langsung katanya Pak. Kita akan lanjut lagi sebenarnya apa yang terjadi, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dulu waktu saya jadi pengusaha kan nggak bisa bantu orang miskin kalau rumahnya. Kalau kita punya 1 miliar, kata bapak saya bantu orang ya 500.000 saja 2.000 orang habis. Jadi kalau kita di sini kita bantu orang bukan pakai uang kita, pakai uang. Nah, Pak, kita mau tahu nih Pak, ini siapa Pak sebenarnya Pak? Beliau ini jaga kuburan Pangeran Jaya Kusuma yang di Tubagus Angki. Terus? Nah, penjaganya lah, bisa kampung saya itu kuncennya lah ya.
yang jaga kuburan keramat itu. Ya pas tahun lalu kan kita ada acara HUT DKI itu, kita upacara di kuburan-kuburan keramat seperti itu. Nah saya ketemu beliau, terus saya tanya gajinya berapa, katanya cuma 800 waktu itu. Saya masa 800 bukan UMP. Nah itu kita minta UMP. Nah sekarang udah 2,4 juta. Sekarang udah 2,4 juta. Tuang sapu juga sama dulu. Terus saya bilang kalau biasa di tempat saya kok kuncen itu ya haji kayak apa kayak gitu kan. Terus beliau naik haji kan lama. Terus kita dari itu umroh kayaknya. Udah umroh. Dan itu dari siapa? Dari Bapak? Iya kita suruh umroh, terus dari dinas ya ada dana mereka kasih untuk umroh. Oh, wah ini Pak Hadi ya, Pak Hadi. Berarti Pak Hadi nggak kaget Pak pada saat naik gaji tiba-tiba Pak? Seneng nggak tuh Pak begitu naik Pak? Seneng. Tadi waktu Bapak masuk ke sini kelihatan Bapak matanya mau keluar air mata, kenapa Pak? Dan ini baru aja kena stroke ringan soalnya. Ini foto apa yang di sana ya? Iya. Ini foto apa? Di itu. Oh, waktu umroh kemarin ya. Udah kayak orang Palestina aja kayak Yasser Arafat. Udah kayak Yasser Arafat dulu ini kan. Wih. Keren banget udah kayak Yasser Arafat tuh. Ini Pak, ini foto apa yang di figura ini? Ya. Foto tahun lalu waktu saya kunjungan ke sana. Oh. Ya. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak. Kan banyak sekali masyarakat seperti ini Pak. Gimana Bapak menjangkau ini Pak? Kita ada tim. Jadi kalau ada laporan apa, misalnya orang ijazah nyangkut, nggak mampu tebus. Nah ada orang nggak mampu ekonominya kan, dia lulus kerja ijazah nyangkut. Biasanya di SMS kita datang ke sekolah ya kita bayarin. Lalu ada orang butuh kursi roda nggak sanggup, tongkat, kan di SMS. Ya kita ada tim yang turun. Tapi itu sebenarnya tugas Bapak bukan? Harusnya tuh bagian sosial lurah camat. Bukan tugas Bapak kan harusnya kan? Iya, tapi kan lurah camat kita kan selama ini mungkin ya pejabat kita selalu menganggap jadi pejabat tuh kayak raja atasan gitu ya. Harusnya kan jadi pejabat kan jadi pelayan gitu kan. Nah sekarang kita mau paksa. Nanti dengan tahun depan lurah camat kayak estate manager, kayak kepala panti. Kalau sampai di wilayahnya ada orang busung lapar, ada orang nggak bisa sekolah, itu lurah kita copot. Berarti dia nggak kerja, masa satu kelurahan aja kamu nggak kenalin orang. Ada RT RW gitu. Nah kalau ada sampai laporan ke saya terus, berarti dia nggak kerja. Karena kayak sosial dulu saya marah sama dinas sosial. Masa ketemu orang gila, ada pengemis tinggal di jembatan, mesti saya yang laporin. Ada bekas pahlawan perang dulu, banyak tuh Pak. tinggal gitu di bawah kolong. Dia dapat, nah sekarang kita udah taruh di rumah susun. Ya kalau saya yang ketemu kan lucu, dapat laporan. Saya pernah Pak, ini mengalami sendiri nih, ini beneran ngalami. Jadi saya pernah ke mall Pak, ke mall pada saat ke mall terus tiba-tiba ada mas-mas lah gitu, bapak-bapak sama istrinya, dia bawa amplop, terus dia bilang, karena kenal saya, Pak Didi, boleh saya ngobrol sebentar? Kan kita pasti kaget dulu dong Pak ya, maksudnya apa gitu ya? Setelah itu terus ternyata, ya udah kenapa gitu? Saya butuh uang, anak saya sakit, bla 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 ngomong gini. Kan saya pikir wah ini bisa penipuan, betul kan? Bisa penipuan. Tapi ternyata ketika Pak lihat dulu, ketika itu amplop itu dibuka, itu banyak foto-foto dia memegang medali emas di kancah negara olahraga Pak. Memegang medali emas, dan pada saat itu juga foto dengan pejabat-pejabat yang pada saat itu Pak. Nah ini kan berarti salah satu contoh bahwa ternyata nggak terpikirkan kan Pak gitu Pak. Ya memang makanya kita berpikir yang paling penting itu sakit. Kita juga tidak mau orang nipu atau tidak nipu. Yang penting kalau kamu mau masuk ke puskesmas dan di opname di kelas 3, saya tanggung Anda. Karena kalau saya kasih Anda kartu Jakarta Sehat saja, itu kalau tidak dibatasi fasilitas, Anda bisa jual. Bisa jual. Kelas menengah bisa beli. Tapi kalau kita kelas 3, orang kaya tuh nggak mau masuk kelas 3. Satu kamar tidur 10 ranjang siapa yang mau? Satu kamar mandi.
Jadi cara mengontrol orang kaya miskin itu dari fasilitas kamar sebetulnya. Yang masalah sekarang itu adalah pendidikan. Kenapa tuh Pak? Sekolah negeri kita itu terbatas jumlahnya. Sekolah negeri terbatas jumlahnya. Terbatas. Dan itu dites. Kita hanya kasih 45%. Dulu saya masuk di A2 aja. Kalau di A2 anak orang kaya bisa kursus, bisa makan bergizi, tentu anak orang miskin kalah dong untuk tes. Akhirnya anak orang miskin ini sekolahnya ke sekolah swasta yang juga jauh dari rumahnya. Dan sekolah swasta bayar. Jauh bayar, dia bisa 800.000 satu bulan. Bayar uang sekolah, makan, transport. Nah kalau bapaknya kerja sendiri, gaji UMP 2,4 juta, anaknya sekolah 2, nggak cukup. Makanya di Jakarta tuh 40% anak usia 16-18 tahun itu putus sekolah. Karena tidak mampu. Tidak mampu. Nah ini yang mau kita carikan beasiswa. Kita kasih 240.000. Orang miskin mana bisa nombok 500.000. Betul. Jadi kalau mau nolong, bayar aja penuh. Kayak saya tegaskan sekarang, sekolah negeri, kalau anak orang kaya ini, sekolah situ berantem macam-macam, keluarin aja. Suruh dia masuk swasta aja. Biar jatah ini kasih karena yang tidak mampu. Oke. Nah hari ini kan udah masuk atas nama komite bisa macam-macam, tentu oknum ini ya. Berantem macam-macam. 70 saya dia bilang, kalau 5 kelas berantem, keluarin semua 5 kelas. Gak ada alasan. Biar masuk swasta aja. Biarin lu kaya, sombong, hebat, ini masuk swasta aja. Nah ini sekolah kita lebih baik kasih kepada yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Nah, Pak, tapi kan dengan apa memang sekolah kita kurang Pak sebenarnya Pak? Sekolah kita memang kurang kalau negeri. Kalau negeri memang kurang. Jumlah kita kurang. Swasta jumlahnya cukup. Kan dulu kan swasta lebih duluan. Nah negeri juga punya masalah. Guru-guru juga banyak oknum yang main juga. Rehab itu begitu mahal miliaran, tapi rehabnya masih nggak sesuai. Kalau saya di kampung saya udah bangun baru. Nah, tahun ini kita coret hampir 2,3 triliun biaya yang nggak masuk akal. Nah itu bisa dipakai dengan untuk yang lain. Macam-macam. 2,3 triliun. Bayangin 2,3 triliun. Kamu kalau dikasih 2,3 triliun kamu ngapain? Itu kalau 1 triliun saja deposito, kalau 1 triliun tiap bulan dapat kira-kira 6,3 sampai 6,5 miliar sebulan. Wih. Ngapain kamu? Kamu pada masa itu ngapain? Saya mau sekolah lagi, ya kan? Bohong banget. Bohong. Kan awalnya sekolah, ya kan? Habis sekolah belanja, ya belanja. Tapi Pak, ini pertanyaan saya nih Pak, nggak capek Pak ngurusin gituan Pak? Ya kalau memang kita kebawa emosi juga kan. Dulu waktu saya jadi pengusaha kan nggak bisa bantu orang miskin terlalu banyak. Kalau kita punya 1 miliar, kata bapak saya bantu orang ya 500.000 saja 2.000 orang habis. Jadi kalau kita di sini kita bantu orang bukan pakai uang kita. Pak tadi ngomong bahwa membantu orang miskin. Biasanya kalau orang yang punya hati seperti itu biasanya pernah ngerasain susah Pak. Ya saya udah pernah ngerasain apa itu arti kelimpahan, apa kekurangan, saya udah pernah ngalamin. Udah pernah berarti. Ya. Kita dari kecil lahir udah jadi orang kaya kan gitu. Jadi juga pernah ngalamin bapak bangkrut gimana, udah pernah ngalamin semua. Oke. Kuliah duitnya pas-pasan juga pernah ngalamin. Nggak merasa terganggu Pak? Ya saya pikir hidup ini mau ngapain gitu kalau nggak lakukan sesuatu buat orang gitu. Kalau kayak gitu ada sesuatu yang kita kerjakan. Tujuannya apa? Ya tujuannya ya saya pikir hidup orang ya begitu ya. Tujuan hidup dia membuat mengusahakan kesejahteraan orang lain. Dan kalau kesejahteraan orang lain kan kesejahteraan kita juga. Oke, berarti Anda akan senang ketika melihat orang lain senang? Ya pasti kita kalau orang-orang yang kita bantu gitu kan dia nggak pernah kepikir gitu kan. Jadi kayak Pak Adi, saya suka berpikir gini. Ketika orang lain tidak pernah berpikir, saya lakukan, dia pasti kaget, pasti senang. Lalu waktu saya punya pabrik juga gitu. Saya coba lihat karyawan pabrik saya pikir kalau dia gaji dia nggak mungkin bikin rumah. Kalau dia nggak mungkin bikin rumah, saya bayangin kalau ada bos yang baik, ada untung bikin saya rumah, wah kan enak banget. Kalau udah kembali lagi jadi bos, aku kasih aja gitu. Jadi saya senang gitu. Oke. Ya, cara berpikirnya jadi dia dulu seperti apa. Tapi kayak Pak Ahok kalau dengar dari ceritanya kan banyak bantu masyarakat segala macam gitu, kayak sibuk gitu. Terus kalau waktu sama keluarganya Pak masih sempat? Nggak perlu ngarep. Enggak kan pengen tahu kayaknya Pak Ahok nih banyak
aktivitasnya tuh memperhatikan rakyat miskin. Biarin aja sama kerjaan dia. Lo ya pengen tahu, jadi memperhatikan keluarganya kapan gitu loh. Ini masih tanya sama istri sama anak saya. Enggak lah, kita tiap pagi masih ketemu kok. Saya selalu bangun 4:30, jadi olahraga, baca, terus sebelum anak-anak sekolah, kita masih kumpul, masih sempat berdoa bersama. Ya kita punya pergumulan apa, kita masih share ke anak-anak berdoa. Ya anak-anak yang kecil tahu nih, bapaknya lagi pengen apa, doain mereka. Jadi kita sebelum dia berangkat jam 6:15 kita masih doa bareng. Pulangnya jam berapa, Pak? Kalau pulang nggak bisa lebih cepat, masih sempat main ketemu anak kan. Kira-kira jam berapa kalau gitu? Tergantung, kalau meja udah beres, kita jam 8, jam 9 juga bisa pulang. Sampai rumah, Pak? Sampai rumah ya jam 8, jam 9. Bisa juga sampai jam 10:30, karena anak kecil juga belum tidur. Kalau dia udah tidur ya, kita paling ketemu Sabtu pagi. Capek nggak? Kalau pulang? Sampai rumah capek nggak? Sampai rumah sih ya biasa aja sih, jam ya. Normal aja lah saya kira. Normal aja. Istri nggak pernah komplain, Pak? Iya, anak juga kali Pak, nggak pernah Istri apa-apa kan jangan gitu. Nah, cuma dulu ya anak-anak komplain kalau kita nonton, kita nggak bisa lagi makan atau nonton di tempat umum kalau jalan-jalan ke mall. Iya, betul. Karena banyak orang ngajak foto kan. Jadi anak-anak tuh merasa kalau kita ke mall itu bukannya mau bareng anak-anak, malah dapatnya foto-foto bareng. gitu kan. Oh, tapi pasti bangga lah ya. Iya. Pasti bangga Berarti walaupun nggak bisa gitu. lagi Bapak ke mall ya Pak? Ngapain lu ngarep? Ya enggak kan. Dia ke mall juga kita ngajak nonton lu. sih. Iya, iya. Kita nonton cari bioskop yang satu lantai, kita mau main. Oh, langsung masuk. Iya, dia nonton juga ngajak kamu. Ya kali aja besok-besok kan udah kenal aku diajak nggak gitu. mungkin. Bisa nyetir nggak? Nyetir. Ya mungkin bisa nungguin mobil. Ya. Tapi Aku di yang karkol. jadi penasaran adalah gimana sih caranya Pak Ahok ini mengurusi SMS pengaduan yang begitu banyak, pasti bahkan ada yang bercandain kan, banyak banget tuh yang menyandain dan sebagainya. Gimana ngurusin SMS tersebut? Apakah benar diurusin? Terus kalau benar diurusin, gimana cara ngurusnya? Itu yang mau kita bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pak, ada nggak yang SMS Pak Ahok bilang I love you gitu? Oh, macam-macam. Ada yang kirim foto ya, tulis gitu kan, mohon maaf ya Bu Vero ya, saya tuh pokoknya fans berat Pak Ahok itu, love you, macam-macam ada. Wah. Kita masuk sekarang ke ruang pengolahan SMS pengaduan, email dan SMS pengaduan nih. Kalau Anda lihat bahwa, ini banyak banget Pak. Ada, semuanya biasanya kalau sama full balas 30-an. 30. Boleh di sini Pak, kita lihat Pak Iya. sebentar Pak. Full 30-an Pak. Iya. Jadi mereka kerjanya Jadi kita tuh ada kerjasama dengan UKP 4 Betul. yang lapor, jadi dia bisa SMS 1708, 17 Agustus. Itu kode 1708. Tapi kita juga handphone saya yang pribadi saya itu saya juga link ke sini. jadi Bapak bisa lihat. Iya, kita bisa lihat di handphone, dia juga bisa masuk. Dan mereka juga bisa kita lihat sampai pengaduan trennya lebih banyak yang apa. Biasanya apa Pak? Ya kalau dulu kan jalan apa itu KJP. Nah sekarang lebih banyak tuh orang pengen nyuruh kita bersihin kaki lima ya. Sekarang kaki lima agak banyak ya. Orang sampaikan Pak, tuh depan rumah saya kaki lima nih atau parkir liar. Mereka pengen laporin seperti itu. Atau jalan rusak, jelek. Jalan rusak, jalan Saya macet. pernah tuh Terus waktu pejabat yang nggak melayani dengan baik, itu mereka juga Pak ngadu ya. semua. Saya pernah tuh waktu itu jalan, saya sampai jatuh naik motor. Karena bolong tuh di daerah Bintaro, saya ketuit aja sebenarnya jalan nggak ada yang benerin nih, tapi nggak ke Pak Ahok. Kalau kamu tadi Iya. katanya jadi wakil gubernur, Saya jadi wakil gubernur. terus ada ya, orang ya, ya. SMS. Ada SMS. Bu, Ya. jalan depan rumah saya rusak, bisa dibetulin gimana jawab? Dibales, Bales. pasti dong. Balesnya apa? Balesnya masalah gue, salah keluarga gue, salah om tante gue, baik gitu. Bapak balasnya nggak gitu kan? Oke. Kalau kita tuh udah ada auto text. Terima kasih laporannya, kami akan tindak lanjut. Biasanya itu laporan itu kita copy, kita pas, kita BBM ke pejabat terkait. Efektif nggak Pak? Efektif, cepat sih. Cepat. Termasuk jalan, selama pejabatnya benar ya. Iya, betul. Kalau dia benar dia cepat. Dan sekarang kayaknya udah mulai baik. Mereka takut dipecat. Ya kalau dari langsung Pak Ahok ya takut, pasti Takut. langsung Masalah gue. Masalah gue nggak jadi langsung dihapus. Kita boleh lihat nggak coba? Boleh ya, boleh ya Pak. Tanya-tanya aja, Mam. Nah, Mbaknya. ini tentang Ini tentang SMS Tuh, saya ingin melaporkan. dari keluarga tentang keluhan-keluhan yang tadi disampaikan. saya ingin melaporkan salah satu tata usaha honorer SMP Negeri 1 Manem Jakarta kinerjanya buruk serta data dan ulangan Bisa macam-macam. Loh, Pak, Laporin ada perselingkuhan, semua dilaporin. Serius Pak? beneran Pak. Semua dilaporin. Kita ladenin. Ini masalah
pribadi Orang sekolah. Pribadi aja Orang laporin. selingkuh laporan, Pak. Ada kirimin foto kok. Foto-foto. Ya kita lihat, kita proses. Yang sampai begitu dibalas juga, Pak. Bales, ladenin. Emang kalau orang selingkuh diprosesnya gimana, Pak? Kita ada BKD panggil. Benar nggak ada laporan istrimu atau suamimu kamu selingkuh? Ini ada bukti-buktinya. Terus kita kasih sanksi. Ada juga kita ngurus perceraian juga mesti minta izin kita kan. Oh, emang perselingkuhan ada sanksinya, Pak? Ada, kalau ketahuan. Oh, Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Tuh, makanya Mas Dedi Saya selingkuh sama hati-hati. siapa? Saya nggak punya istri. Hukumnya halal kalau itu nggak ada selingkuh. Pak, ada nggak yang SMS Pak Ahok bilang I love you gitu? Oh, macam-macam gitu. Ada yang kirim foto juga, tulis gitu kan, mohon maaf ya Bu Vero ya, saya tuh pokoknya fans berat Pak Ahok itu, love you, macam-macam ada. Wah, ngajak Pakai nikah minta gitu, maaf Pak. sama istri kita lagi. Waduh. Sopan. Oh ya itu ya. Saya ngajak nikah nggak, Pak? Enggak. Nggak ada. Orang nggak mau ngajak nikah kayaknya, ngajak kawin doang Iya ya. sih benar. Kalau kamu bisa SMS ke Pak Ahok, kamu mau minta apa? Kalau aku SMS ke Pak Ahok, tadi kan udah bilang, Pak jodoh saya kayaknya hilang deh Pak, masuk ke gorong-gorong, Yang masuk. tolong gitu. Ini kepala yang bertanggung jawab Oh, oke. PNS, bisa jelasin ini. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Nah, ya, jadi SMS Ini PNS ini. Golongan apa sekarang? 3B? 3D, Pak. 3D udah ya, 3D. SMS lewat Bapak juga? Kita punya aplikasinya untuk menghimpun semua SMS tadi. Jadi kalau ada SMS Pak Ahok masuk, dengan aplikasi itu mereka bisa share, bisa distribusikan ke SKPD-SKPD lain. Dan Bapak ngurus itu? Iya. Ngurus sampai malam, Pak ya? Kalau kita sih nggak sampai malam, Udah Pak. kelihatan ngurusnya. Soalnya ini Matanya udah udah masuk hitam ya, celong ya. banget, Pak. Udah celong Iya, banget benar. Pak matanya, Pak. Lihat. Kita pakai IC dong. Oke nanti kalau gitu saya SMS Bapak ya. Bapak jangan lupa makan. Bapak istirahat Nggak yang nyambung. cukup. Gitu. Tapi Loh. kita mau lihat nih kan kalau Apa tuh? SMS tuh kan tadi kan auto text terus ada yang dijawab terus Iya. semuanya Pak Ahok ngecek kan dia di handphonenya Iya. kalau nggak pejabat terkait dia Dipecat. dipecat ya Iya. kan? Ada juga yang datang langsung ke sini. Pejabatnya Enggak, masyarakatnya. ada yang datang langsung Pagi-pagi saya bisa sampai ke kantor 7:30 udah ngantri. kalau datang langsung Bapak gimana jawab? Udah ngantri ya kita ladenin sampai jalan. Masalahnya apa? Suratnya mana? Teleponnya coba, berapa? coba. Kalau dia ke sini. Coba nih. Ada. Mana? Ini kita ada Bu Indra nih ngantri Pak dari tadi Iya. Pak di bawah Pak. Aduannya apa Iya. Bu contohnya? Aduannya mengenai perbaikan jalan. Setelah tanggal 14 Maret itu, atas saran Pak Ahok, kami tulis surat ke Dinas PU dan juga Lurah. Udah, terus ada tembusannya buat Pak Ahok. Kami antar sendiri ke Pak Lurah. Pak Lurah bilang yang tembusan Pak Ahok nggak usah dikirim, Bu. Saya udah langsung akan tindak lanjuti sama Dinas PU. terus? Itu April tuh kita 14 Terus April. bohong lagi. Terus sampai dengan Juli belum ada apa-apa. Jadi saya email ke Pak Ahok tanggal 4 Juli. Udah gitu saya SMS Pak Ahok. Karena dulu kepala sudinnya belum yang Pak Yusmada. Jadi agak lambat. Terus saya Waktu zaman SMS ibu kan lambat kan. Nah kita ganti, Lambat, nggak ganti ada. cepet. Saya kira sekarang pasti udah dikerjain. Karena orangnya udah kita ganti. dikerjain ya Pak. Ya. Terus 88 ke Bapak, ke SMS 88 tapi tidak fail terus, mungkin penuh. Saya ke S99 2 kali. Terus ke yang 66 apa? Itu juga fail. Tapi belum juga di ini. Jadi saya kirim lagi email lagi ke Bapak. Itu harusnya tuh si pihak perumahan tuh menyerahkan fasum-fasum Nah, jalan kepada kami. Justru Pak Ahok. Tapi ternyata dia tidak serahkan. Nah kalau tidak serahkan kita nggak berani kerjain. Nah. Karena itu dianggap masih aset perumahan. Nah kalau kayak Nah, di begitu Jakarta apa tuh yang kami masih- harus lakukan? Baik, Kami saya udah bilang kita mau buat peraturan lagi, terima apa adanya. Nanti RT RW buat surat. Mau serahkan pada kami aja udah, apa adanya. Ini adalah Rumah cara- saya pun saya nggak bisa aspal. Oh. Nah, Ini kalau satu-satu misalnya ada macam Ibu Indra ada 10 satu-satu. Kita urusin. Pak. Ribuan, Bisa seribu waktu lebih, gitu, seribu Pak. lebih. Urusin, Pak. Kita ototeks, kita bisa jawab. Kita tahu kasus seperti ini, kita Luar biasa. kerjain. Baik, baik. Tapi itu Makasih, adalah caranya mudah-mudahan. dari Pak Ahok untuk menanggapi pengaduan-pengaduan Iya, yang pengaduan ada masyarakat. dari masyarakat ya. Dan itu juga yang membuat masyarakat sekarang begitu respect sekali dengan Pak Ahok. Iya. Mudah-mudahan ini bisa terus ya supaya Jakarta lebih maju lagi dan Tertib. sebentar lagi jadi gubernur Pak kayaknya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Saya dukung Pak, pokoknya Pak. Pokoknya kita dukung ya. Mudah-mudadan Jakarta akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi dengan adanya Pak Ahok di sana. Terima kasih banyak Pak Ahok. Terima kasih sudah terima kami di sini. Terima kasih Bapak. Dan ingat bahwa
Yang jelas dibutuhkan pemimpin yang luar biasa untuk memimpin sebuah tempat yang menjadi luar biasa. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.